setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan Kau janjikan atas kami. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Biar kasih setia Tuhan mengalir, memimpin kita sepanjang 1 tahun yang akan kita masuki. Sungguh besar setia. Amin. Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapakku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib. Amin. Kami mempercayai janji-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon Engkau hadir memimpin kami sepanjang 1 tahun yang kami masuki. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Kami mau melibatkan Engkau di dalamnya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan kami, Allah kami, yang memimpin kami dengan tiang awan-Mu Tuhan pada siang hari dan tiang api-Mu pada malam. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita
bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Mau kau kita katakan kepadanya, kita mau percaya Dia sepenuhnya. Kita mau percayakan hidup kita di sepanjang 1 tahun ini ke dalam tangan. Maukah kita mau katakan kepadanya, kita percaya sungguh apabila kita melibatkan Dia sepenuhnya. Dia yang ambil alih di dalam hidup kita, Dia yang ambil alih dalam persoalan kita, Dia yang mau ambil alih di dalam segala kesesakan kita. Kita mau katakan, ku percaya Tuhan, percaya janji-Mu ajaib. Katakan imanmu, engkau percaya kepadanya. Katakan imanmu, engkau meyakini bahwa Dia sungguh terlibat di dalam bangku. Shikaralama syar. Yaralama syar. Di dalam kekuatan Yesus, ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar iman kami mengalir pada saat ini. Biar iman kami mengalir di dalam hadirat-Mu pada saat ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan di tahun ini. Tapi satu keyakinan kami yang teguh di hadapan Engkau. Bahwa Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Bahwa Engkau Tuhan tidak pernah melewatkan satu detik pun untuk kami. Engkau menyertai kami Tuhan. Engkau menyertai setiap langkah kaki kami. Engkau mengiringi kami Tuhan dalam kekuatan kuasa-Mu. Ya Rama terima kasih Yesus. Kita mau katakan sekali lagi, ku percayakan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Kita mau katakan hanya Kau Tuhan. Kita mau katakan ku percaya. Angkat tangan saudara yang mempercayai Tuhan terlibat di dalam hidupmu. Yesus, terima kasih Tuhan. Ya Allah masih terukir dalam kehidupanku. Ya Yesus, kalau masih ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya Yesus, ku percaya di dalam kekuatan. Amin. Yesus, ku percaya. Kamu katakan sekali lagi, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akan mempercayai Engkau Tuhan dalam hidup kami sepanjang 1 tahun ini Tuhan. Mari Engkau berjalan bersama kami Tuhan. Oleh sebab itu kami ada di tempat ini. Kami adalah orang-orang yang mempercayakan Engkau untuk Kau terlibat di dalam hidup kami. Untuk Kau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Tak satu pun Tuhan di antara kami yang boleh Tuhan Yesus terhilang dari kasih-Mu. Tapi kami menantikan senantiasa kehadiran Allah untuk senantiasa menopang kami. Membuat kami tetap setia Tuhan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Mengalirlah Engkau pada saat pagi hari ini Bapak dalam ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai akhirnya. Hanya di dalam satu nama yang berkuasa. Nama Yesus Kristus Tuhan. Yang kami undang pada saat pagi hari ini. Dia Raja di atas segala Raja, Tuhan kami yang hidup. Di dalam satu nama yang besar kami mengucap syukur. Amin. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, tahun ini adalah tahun yang luar biasa, pasti diberikan Tuhan untuk orang-orang percaya. Amin. Kenapa katakan tahun yang luar biasa? Apabila Tuhan terlibat di dalamnya. Amin. Oleh sebab itu kita mau katakan, kita mau bersama Yesus, kita mau melakukan perkara yang besar, walau terjadi di dalam hidup kita apapun itu bentuknya, ada Yesus bersama kita. Amin. Haleluya, bersama Yesus. Yes. Bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalahku. Coba katakan sekali lagi bersama. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang suka. Bersama Yesus, ada jalan keluar. Kebenaran firman-Nya. Kita mau katakan, Tuhan, biar Engkau ada di dalam hidup kami, membimbing kami Tuhan, supaya kami tidak jatuh, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya kami melangkah tetap di jalan-Mu Tuhan. Kita libatkan terus Allah di dalamnya, sebab Allah akan membawa kita kepada segala kebenarannya yang sanggup memerdekakan kita. Yesus, terima kasih. Bimbinglah daku, ya Yesus. Katakan dengan hati, minta Dia membimbing kita di sepanjang jalan hidupku. Amin, haleluya. Firman-Mu bagaikan agar ku tak sesat di jalan. Kita mau katakan sekali lagi, bimbinglah daku ya Yesus. Bimbinglah daku ya Yesus. Ini ungkapan kami di hadapan-Mu Tuhan, di setiap jalan kami, di sepanjang hidup kami Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kebenaran firman-Mu itu yang menerangi jalan kami, langkah kaki kami. Firman-Mu bagaikan suluh
agar ku tak sesat di jalan. Kita mau katakan dengan Yesus, haleluya. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku, ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus Serahkan kepada hamba-Nya. di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus menopangku. Dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Inilah keyakinan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan ketika Engkau menyertai kami, ketika Engkau berjalan di sisi kami, ketika Engkau berjalan bersama kami dan menopang kami, maka kami takkan jatuh Tuhan. Karena Engkau yang menjaga kami, Amen. Engkau yang melindungi kami, Yesus. Engkau yang membela kami. Amen. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Allah yang senantiasa menolong di saat kami berseru memanggil nama-Mu. Terima kasih buat janji-Mu yang heran dan ajaib Tuhan. Kami percaya janji-Mu akan terus berlaku di dalam kehidupan kami. Termasuk ketika kami memasuki tahun 2021 ini Tuhan. Engkau terus menggenapi janji-Mu. Amin, amin. Terima kasih Bapa. Amin. Tibalah saatnya di mana kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kepada kami semua Tuhan. Supaya kami mampu mengerti apa rencana-Mu di dalam hidup kami. Melalui firman yang kami dengar. Dan kami akan hidup berjalan di kebenaran firman-Mu. Kami akan hidup berjalan di dalam kehendak-Mu ya Bapa. Dan kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau. Kami ada berjalan di dalam kehendak-Mu. Hati-Mu disenangkan Tuhan. Itulah yang menjadi kerinduan hati kami. Sebab itu tolong urapan-Mu Engkau curahkan kepada kami semua.
baik kepada hamba yang membawakan kebenaran firman-Mu, maupun kepada kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu Bapa, sehingga kami boleh sama-sama dipuaskan, kami boleh sama-sama dikuatkan, kami boleh sama-sama mendapat harapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami berikan hati dan jiwa kami kepadamu, bentuklah seturut rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru. Dengan pimpinan Tuhan kita sudah masuk di dalam tahun yang baru. Tahun yang buat kita, dan kita yakin akan menjadi tahun yang luar biasa. Kenapa? Karena kita mengiring Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa menyertai hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan yang berjudul memasuki tahun 2021. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita bersama membaca di dalam 1 Raja-Raja 19, ya kita tahu kisahnya yaitu mengenai Nabi Elia. Bagaimana Nabi Elia setelah memenangkan pertempuran dengan para nabi-nabi Baal pada waktu itu, karena takutnya kepada Isabel sehingga dia melarikan diri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan dalam perjalanannya menuju ke Gunung Horeb, dia lari ke satu gua dan tertidur di sana. Saudara, kemudian Tuhan bangunkan dia dan Tuhan memberikan dia roti panggang dan air. Firman Tuhan berkata begitu. Dia dibangunkan oleh malaikat Tuhan sampai 2 kali supaya makanan yang disediakan Tuhan baginya itu dimakan sampai habis. Saudara yang dalam Tuhan, dan ketika Elia memakan makanan itu, firman Tuhan ceritakan kepada kita di dalam 1 Raja-Raja 19, Elia bisa berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb, yaitu Gunung Allah. Saudara dan saya sesungguhnya sedang berjalan ini dalam dunia ini. Perjalanan kita kemana? Kita tahu. Kita menuju tempat, kita menuju rumah yang sedang disediakan oleh Yesus di sana. Saudara yang dalam Tuhan, untuk sampai ke sana tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktunya buat saudara dan saya. Tetapi kita punya iman, kita harus berjalan menuju ke sana. Dan kalau kita melihat firman Allah bicara 40 hari 40 malam. Saudara, Alkitab bisa ditafsirkan betul dalam arti kata kuantitasnya adalah 40 hari 40 malam. Tetapi juga bisa diartikan secara simbolis. Kalau bicara 40 misalnya, angka 40 itu punya arti simbolis juga. Saudara lihat bahwa orang Israel dikatakan berputar-putar di padang pasir selama 40 tahun. Kemudian Yesus berpuasa 40 hari. Kemudian apakah betul 40 hari dalam pengertian hari? Kita tidak tahu persis. Bisa iya, bisa juga dalam arti simbolis. Tetapi apa arti simbolisnya? Artinya itu menunjukkan waktu yang lama. Saudara dan saya, kita perlu berjalan di dalam dunia ini dalam waktu yang kita tidak tahu. Bisa lama, bisa cepat. Tetapi yang pasti supaya kita kuat sampai ke tempatnya Allah. Saudara tahu tempatnya Allah di mana? Dan kita sedang berjalan menuju ke sana. Kita harus makan lebih dulu. Makanan yang harus kita makan bukanlah makanan yang disediakan oleh dunia ini. Makanan yang harus kita makan bukanlah makanan yang disediakan oleh manusia di dalam dunia ini. Tetapi harus yang kita makan adalah makanan yang disediakan oleh Allah. Dan makanan apa yang Allah sediakan buat saudara dan saya? Bukan makanan yang sering kita makan di dalam dunia ini secara jasmani. Tetapi yang Allah sediakan adalah makanan untuk jiwa kita. Makanan untuk rohani kita. Sehingga kita punya kemampuan untuk berjalan terus. Punya kekuatan untuk berjalan terus bersama dengan Yesus di dalam dunia ini. Dan mencapai garis akhir. Barang siapa yang setia sampai ke akhir, dialah yang diselamatkan. Itu yang dikatakan firman Allah. Saudara, sebab itu pagi hari ini kita mau belajar kembali tentang firman Allah.
Dan judulnya tadi saya sudah katakan memasuki tahun 2021. Sebagai landasan firman kita buka di dalam kitab Nabi Yesaya 41 ayat yang ke-10. Satu ayat yang sudah sering kali kita baca. Ayat ini berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara, di dalam memasuki tahun 2021 ini firman Allah berkata, jangan takut bro. Jangan takut ko. Jangan takut mas. Jangan takut brur. Kenapa? Allah, aku kata Tuhan Yesus menyertai engkau. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dan karena Yesus menyertai kita, jangan bimbang kata Tuhan. Kenapa? Yang menyertai kita ini adalah Allah. Aku ini Allahmu, kata Yesus yang menyertai kita. Jadi jangan bimbang saudara. Masuk tahun 2001, jangan dengan kebimbangan. Tapi dengan iman yang teguh bahwa memang benar kita disertai oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Oh, aku meneguhkan engkau. Ketika kita di dalam kelemahan. Ayat ini berkata, aku meneguhkan engkau. Yesus tidak tinggalkan kita. Yesus menolong kepada kita. Bahkan menolong engkau. Aku memegang engkau dengan tangan kananku. Memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Goal terakhir, tujuan terakhir saudara dan saya adalah mencapai kemenangan. Siapa yang dikatakan menang? Mereka yang bertahan sampai ke akhir. Mereka yang terus percaya kepada Yesus. Mereka yang terus mengiring kepada Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupnya, mereka dikatakan masuk di dalam kemenangan akhir itu. Saudara yang ke dalam Tuhan, hari ini adalah hari pertama kita memasuki tahun yang baru. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah bisa masuk di dalam tahun yang baru ini. Walaupun mungkin di antara kita ada yang masih membawa masalah-masalah, cita-cita atau tujuan yang belum tercapai pada tahun yang lalu. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita kenyataannya, realitasnya sudah menginjak tahun 2021. Kita tidak bisa mundur. Tidak bisa mundur. Saudara, karena no point for return. Tidak ada alasan buat kita bisa mundur lagi ke tahun 20. Gak ada itu. Jadi mau tidak mau saudara dan saya harus terus maju di dalam tahun 2021 ini. Nah, untuk maju ini apa yang harus kita lakukan? Orang bisa aja bilang, maju brur. Maju terus. Dasarnya apa? Dasarnya apa? Saudara yang dalam Tuhan, kalau di dalam pertempuran, komandan mengatakan maju, serbu. Jelas, para prajurit itu dilengkapi dengan senjata. Para prajurit itu dilengkapi dengan helm. Para prajurit itu dilengkapi dengan latihan lebih dulu. Sehingga waktu dikatakan maju, mereka sudah mengerti apa artinya maju itu. Bukan maju dengan sembarangan saja, tidak. Mereka harus tetap waspada ketika mereka maju. Saudara, itu dasarnya kalau tentara pada umumnya. Nah sekarang kalau Tuhan berkata kepada kita maju, apa yang harus kita lakukan? Saudara yang sekalian Tuhan, itulah yang mau kita pelajari dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan baca di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai ayat 9. Kita tidak baca semuanya satu perikop ini. Tetapi sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Sesudah masa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon
yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah memincang ke kiri, ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Luar biasa ayat ini. Saudara yang ke dalam Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan kepada Yosua, tidak mustahil itu akan berlaku kepada saudara dan saya. Yosua pun di dalam keadaan ketakutan. Kenapa? Sebagai seorang pemimpin, dia harus memimpin suatu bangsa yang cukup besar. Untuk pergi ke satu tempat yang mereka sendiri belum tahu. Saudara yang ke dalam Tuhan, perjalanannya akan mengalami seperti apa? Yosua juga belum tahu. Ketika bersama dengan Musa, mereka memang mengalami hal-hal yang ajaib. Tetapi apakah Tuhan juga akan menolong dirinya seperti Tuhan menolong kepada Musa? Datanglah firman itu tadi. Bahwa Tuhan yang disembah Musa sama dengan Tuhan yang disembah oleh Yosua. Tidak berubah. Kalau dia tolong Musa, dia tolong juga Yosua. Tetapi yang Tuhan minta, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya apa? Supaya engkau beruntung. Saudara, ini satu firman yang luar biasa. Ini adalah janji Allah yang pasti dia genapi. Kenapa? Buktinya dia menggenapinya kepada orang Israel. Kepada kita yang hidup pada masa ini. Kita tidak dijanjikan satu tanah seperti bangsa Israel, tidak. Tetapi kita dijanjikan keselamatan. Kita dijanjikan keberhasilan. Kita dijanjikan oleh Tuhan, hidup berkemenangan di dalam Dia. Semua itu bisa kita capai kalau kita hidup di dalam Dia. Dan ini harus menjadi kesadaran saudara dan saya. Di luar Dia, kita tidak akan mencapai kemenangan itu. Di luar Dia, kita tidak dapat mencapai keberhasilan itu. Karena Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 15, tanpa aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, Yesus sudah dengan jelas memberitahukan bahwa di luar Yesus, tanpa Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab itu kita perlu Dia di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Persoalannya adalah, apakah kita mau seperti orang Israel yang berputar-putar ketika mereka menuju ke tanah Kanaan. Dengan kata lain, gak pernah sampai. Kenapa gak pernah sampai? Karena seringkali ada firman Tuhan yang dilanggar oleh mereka. Saudara yang ke dalam Tuhan, demikian juga dalam perjalanan kita. Kalau kita banyak melanggar kebenaran firman, kalau kita banyak tidak mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tentukan di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Saudara, melalui firman Allah yang tadi kita baca, ada 3 hal yang Tuhan mau lakukan atau Tuhan mau agar kita melakukannya di dalam hidup kita. Yang pertama adalah tetap yakin penyertaan Tuhan. Saudara yang ke dalam Tuhan,
Allah mau kita tetap yakin di dalam penyertaan Tuhan. Kalau kita ingat bagaimana Tuhan menyertai Musa, bukan saja Musa, tetapi juga Yosua. Bukan saja Musa dan Yosua, tetapi juga Daud. Dikatakan Tuhan menyertai orang-orang yang beriman kepadanya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, membuat mereka bisa mencapai tujuan hidupnya. Musa mencapai tujuan hidupnya sampai di situ, karena Tuhan tentukan sampai di situ. Kenapa sampai di situ? Kenapa dia tidak bisa masuk ke tanah perjanjian? Karena dia pernah tidak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mengampuni tidak? Ya, ada akibatnya, ada. Digantikan oleh Yosua. Yosua punya pengalaman. Dan dia berhasil masuk ke tanah perjanjian sesuai dengan janji Tuhan. Daud bagaimana? Sama. Dia berhasil menaklukkan musuh-musuhnya. Kemudian dia punya kerinduan untuk membangun bait Allah. Tapi Tuhan katakan, bukan engkau, anakmu Salomo yang akan membangun bait Allah bagiku. Saudara yang dalam Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan menyertai orang-orang yang tadi saya sebut. Musa, Yosua, Daud. Cukup banyak, tapi kita sebut 3 orang saja. Persoalannya adalah apakah mereka ketika mereka hidup sebelum mengalami keberhasilan, mereka tidak menghadapi masalah, tetap mereka pun menghadapi masalah walaupun Tuhan menyertai mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu mengajar kepada kita. Jangan kita berpikir bahwa kalau Tuhan beserta dengan kita maka kita akan bebas dari masalah. Kita akan bebas dari persoalan. Kita akan bebas dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Kita akan bebas dari segala macam hal. Tidak, saudara. Tidak. Kenapa? Karena Tuhan mau kita tetap beriman kepadanya. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Persoalannya, kalau tadi Tuhan berkata tetap yakin akan penyertaannya, seringkali kita tidak yakin di dalam hidup ini. Seringkali kita gamang, seringkali kita ragu-ragu. Masihkah kita tetap yakin bahwa Tuhan menyertai kita sampai saat ini? Itu persoalan yang harus kita jawab. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu artinya hidup kita harus dilandaskan kepada iman kepada Yesus Kristus. Saudara, kalau saudara baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Nah, kebetulan nggak saya tulis di sini ya, di handout ini atau di tayangan ini. Tetapi coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Ayat ini berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Inilah yang mengalahkan dunia. Imanmu, imanku, iman kita. Dunia yang seperti apa? Ya sekarang dunia apa yang saudara hidupi? Saudara menghidupi dunia bisnismu. Mengalami kesulitan di dalamnya. Imanmu mengalahkan kesulitan itu. Saudara menghadapi dunia pekerjaan. Mengalami masalah di pekerjaanmu. Imanmu mengalahkan masalah di sana. Saudara menghadapi studi. Ada masalah di dalam studimu. Masalah apa saja. Masalah biaya kuliah lah. Masalah nilai lah. Masalah lain-lain. Imanmu mengalahkan itu semua. Karena Tuhan beserta dengan kita. Saudara yang dalam Tuhan, ini yang harus kita yakini di dalam hidup kita. Yang kedua, yang Tuhan mau. Kita tetap kuat dan teguh hati. Ya. Saudara, Tuhan mau umatnya, yaitu saudara dan saya, itu menjadi orang-orang yang hatinya itu kuat. Hatinya itu teguh. Tidak menjadi orang yang lemah hatinya. Tidak menjadi penakut. Tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Atau tidak mempunyai daya juang yang tinggi. Dia mau kita seperti Yosua dan Kaleb ketika diutus oleh Musa untuk menyelidiki tanah Kanaan yang sebentar lagi mereka masuki.
Saudara, yang diutus 12 orang. Tetapi 10 orang, kita tahu ceritanya ya, kita bisa baca di dalam Bilangan 13-14 di sana. Tetapi 10 orang itu mengatakan laporan yang tidak benar, yang justru membuat orang Israel takut, sehingga membuat orang Israel mau pulang ke Mesir saja. Sehingga mereka membunuh Kaleb dan Yosua yang berkata, tidak, itu Tuhan sudah janjikan, kita lawan saja mereka. Oh, di mata Tuhan mereka itu kecil. Betul, yang mereka bertemu dengan orang-orang yang tinggi besar, yang mereka lihat seperti raksasa-raksasa. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, di mata Tuhan mereka adalah belalang-belalang, bukan raksasa-raksasa. Dan kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti menepati janjinya. Saudara, kenapa Yosua dan Kaleb bisa berkata demikian? Karena hatinya kuat, imannya teguh. Saudara Islam Tuhan, Tuhan mau supaya saudara dan saya bersikap seperti itu. Tuhan mau kita pegang prinsip di dalam hidup ini. Sekali maju, tetap maju buat Tuhan Yesus. Sekali iring dia, tetap iring dia buat Tuhan Yesus. Itu harus terjadi di dalam hidupku dan di dalam hidupmu. Kenapa? Karena dia menyertai hidup kita. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga adalah supaya kita tetap fokus pada Tuhan Yesus. Fokus pada Tuhan Yesus dan firman-Nya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita belajar banyak mengenai fokus kepada Tuhan Yesus. Petrus bisa berjalan di atas air karena pada saat itu dia fokus pada Yesus. Dia lihat Yesus ada di sana. Dan ketika Yesus berkata, mari Petrus datanglah kepadaku. Dia turun dari perahunya dan dia mulai berjalan. Tetapi ketika dia mau lihat ke kiri dan ke kanan, dia mulai melihat gelombang yang besar. Dia mulai merasakan tiupan angin. Oh, dia tidak fokus lagi kepada Yesus, tapi fokus kepada gelombang besar itu, fokus kepada angin yang mengenai dirinya. Dia langsung tenggelam. Saudara yang dalam Tuhan, di dalam hidup ini pun kita akan mengalami hal yang sama kalau kita tidak fokus kepada Tuhan Yesus. Sebab itu, saudara, Tuhan mau kita seperti Yosua. Fokus kepada firman-Nya. Itu yang Tuhan katakan kepada Yosua. Persoalannya adalah bagaimana agar kita tetap fokus pada Tuhan dan juga kepada firman-Nya. Seperti firman Tuhan kepada Yosua, maka firman itu juga datang buat saudara dan saya pagi hari ini. Caranya yaitu kita memang harus berhati-hati di dalam hidup ini. Mungkin kita berkata, aku sudah berhati-hati. Tetapi hati-hati yang bagaimana? Saudara yang dalam Tuhan, unsur hati-hati harus ada 3 hal di dalam hidup ini. Seperti yang Tuhan katakan kepada Yosua. Yang pertama adalah tetap berjalan lurus. Ini kaitannya dengan simbolis. Jangan berkata berjalan lurus, harusnya kita belok ke kanan, mau turun ke bawah ini, kita lurus terus, ya nabrak tembok kalau seperti itu. Tidak, ini simbolis. Lurus itu artinya kita tidak melihat ke kiri dan ke kanan, kita tetap fokus melihat ke depan. Kenapa? Yang kita jadikan fokus di depan sana adalah Yesus. Saudara berjalan memasuki tahun 2021 ini, tetap fokus kepada Yesus, tetap fokus ke depan. Jangan tergoda ke kiri dan ke kanan, karena ini akan membuat kegagalan di dalam hidup kita. Saudara, pandangan kita harus tetap kepada Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Saudara, kalau namanya lurus itu enggak belok dulu. Kalau saya mau ke sana, saya ke kiri dulu, ke sini dulu, ke sini lagi, baru jalan turun. Itu namanya saya enggak berjalan lurus. Karena saya belok dulu ke kanan, ke kiri, belok dulu ke kanan, baru kembali lagi. Tuhan enggak mau begitu, saudara.
Tuhan mau supaya kita tetap lurus. Artinya apa? Kita berjalan di dalam kehendaknya selalu. Kita berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Bukan kalau kita mau. Bukan kapan-kapan saja. Bukan hanya di hari Minggu saja. Tetapi setiap saat itu artinya berjalan lurus dengan pandangan fokus kepada Yesus. Saudara yang di dalam Tuhan, itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, saya masih ingat ketika saya mengikuti latihan militer, itu ada pelajaran yang namanya potong kompas. Bukan kompas dipotong, tidak ya. Jadi tidak begitu saudara. Kita diajar untuk menuju ke satu tempat, kemudian tidak melalui jalan umum, tapi dipandu oleh kompas. Misalnya tahunya dari mana? Kita dikasih peta. Belajar membaca peta. Kemudian peta itu menunjukkan tempatnya adalah di sini. Posisi kita sekarang ada di mana? Ada di sini. Berarti kalau kompas itu bergerak ke arah utara, kita harus berjalan lurus ke utara baru sampai ke tempat yang disebutkan di dalam kompas itu. Saudara, perjalanan itu menjadi lebih cepat karena tidak lewat jalan umum yang belok kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Oh, belum tentu. Kalau jalannya macet, ada hambatan di sana, nggak nyampe-nyampe bisa kita. Tetapi dengan potong kompas itu mempercepat. Saudara yang dalam Tuhan, itu waktu saya latihan militer diajar seperti itu. Kenapa ada ajaran seperti itu? Kalau kita mau mencapai sesuatu, itu nggak bisa mengikuti jalan yang biasa. Karena musuh akan mudah menyergap kita. Kita harus potong kompas supaya musuh tidak mudah menyergap kita. Yang jadi kompas itu petunjuk. Saudara yang ke dalam Tuhan, di dalam hidup ini pun. Supaya iblis tidak mudah mengalahkan kita. Kita harus berjalan menurut kompas yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kompas itu adalah firman Allah yang perlu kita baca setiap saat. Supaya kompas itulah yang memimpin kita. Firman Allah itulah yang memimpin kita menuju kepada tujuan. Saudara yang kekasih, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini penting. Sebab banyak orang yang berpikir, ya sedikit aja kan gak apa-apa. Saudara, yang namanya kebakaran hutan itu bukan disebabkan oleh api yang besar sekaligus datang ke sana lalu membakar hutan. Tidak. Bisa disebabkan oleh karena puntung rokok. Orang yang berjalan di hutan kemudian merokok, membuang puntung rokok di sana. Kemudian puntung rokok itu mulai membakar daun-daunan yang kering. Kena angin, jadilah api. Kecil dulu. Tapi terus kena angin, ditiup terus apinya jadi besar. Dan akhirnya membakar hutan. Jadi jangan pernah berpikir, ya sekali aja gak apa-apa lah. Ya dikit aja kok, ya begini. Tidak, ya, tidak. Ingat, kebakaran yang besar itu diawali oleh api yang kecil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kenapa sih saudara dan saya harus merenungkan firman Tuhan? Kenapa enggak pagi aja misalnya? Kenapa firman Tuhan berkata siang dan malam? Siang dan malam itu tidak berarti terus kita nggak boleh kerja. Tiap hari bangun tidur baca firman aja. Enggak begitu saudara. Merenungkan firman-Nya setiap saat itu artinya kita berpikir tentang Tuhan. Di dalam bekerja pun kita bisa juga berpikir tentang Tuhan. Memang enggak mungkin lah kalau saya lagi ngerjain matematika terus saya mikir tentang Tuhan, nggak mungkin. Ya. Tetapi artinya kita tetap ingat kepada Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Kita tidak lupakan Dia. Kita ingat firman-Nya. Kita ingat pesan-Nya. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan maksudkan dengan renungkanlah siang dan malam. Kenapa kita harus seperti itu? Agar kita mengerti kehendak-Nya. Saudara yang di dalam Tuhan, kalau kita mengerti kehendak Tuhan, kita akan melakukan kehendak Tuhan itu dengan baik. Saya ambil contoh yang lama
pernah saya jadikan contoh di tempat ini. Saya lupa apakah waktu kita masih gerejanya belum dibangun seperti ini atau sudah seperti ini, lupa, tapi udah lama sekali. Saudara, seorang anak kecil, kalau umurnya katakanlah 2 atau 3 tahun, kalau dia lihat lubang untuk biasanya kan ada stop kontak ya untuk nyolokin itu. Nah kalau dia lihat lubang seperti itu, anak kecil itu kepengen tahu, karena yang namanya anak itu rasa ingin tahunya itu besar. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah dia akan colok lubang itu, karena dia ingin tahu ini lubang apa sih. Kemudian orang tuanya panggil dari jauh. Hei nak, jangan. Nanti kalau tanganmu masuk ke lubang itu, kamu bisa kesetrum. Kalau sudah kesetrum, mati. Anak 2 tahun ngerti enggak diomongin gitu? Itu pertanyaan saya. Gak ngerti dia. Waktu gak ada ibunya, kira-kira gimana? Dia kembali lagi karena rasa ingin tahunya itu. korek lagi dia. Bisa kesetrum bener tuh akhirnya. Kenapa? Dia gak ngerti. Baru umurnya 2-3 tahun gak ngerti. Kalau udah 6 tahun, 7 tahun mungkin lebih mengerti. Saudara, begitu juga dengan saudara dan saya. Kalau kita gak ngerti firman Tuhan, gimana kita mau melakukannya? Sebab itu mengertilah dengan baik firman Tuhan di dalam hidup kita. Caranya gimana? Renungkan setiap saat firman-Nya. Nanti Roh Kudus akan memberi penjelasan. Roh Kudus akan memberi penerangan kepada saudara. Saudara, ini yang harus kita lakukan di dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Bagaimana respon kita kepada firman Tuhan pada pagi hari ini? Itu yang paling penting. Kita harus tetap sabar dalam menghadapi kesulitan. Saudara yang dalam Tuhan, sabar ini sesuatu yang penting. Karakter yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Makanya dulu ada nyanyian yang lama yang berkata, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, beri kuat padamu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Tuhan beserta kita ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami persoalan. Sabar, Tuhan besertaku, Tuhan besertamu, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Oh, luar biasa. Saudara yang dalam Tuhan, bagaimana respon kita? Saudara, andai kata apa yang kita kerjakan pada tahun yang lalu belum membawa hasil seperti yang kita harapkan, kita harus tetap yakin bahwa Tuhan menghendapi agar kita tetap berjuang sambil bertekun di dalam doa. Kenapa? Dia mau supaya melalui kehidupan kita namanya dipermuliakan. Itu yang menjadi tugas saudara dan saya. Saudara, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat tahun baru, tahun 2001. Mari kita masuki tahun 2021 ini bersama dengan Allah kita, Yesus Kristus namanya. Amin.